Manajemen stres adalah sebuah skill ya. Sebuah penampilan yang sesungguhnya bisa kita pelajari. Tidak ada orang yang terlahir dengan sebuah bakat untuk bisa meregulasi stres dengan baik. Alangkah baiknya kita mulai melakukan tindakan nyata. Memulai menyayangi diri kita, mencintai, dengan belajar cara pengelolaan stres. Saat kita bahagia, maka kita bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Stres adalah respon fisik dan psikis terhadap sebuah pemicu stres yang bisa muncul dari dalam diri atau dari luar. Sumber stres itu bermacam-macam. Bisa dari pekerjaan, dari komunitas sosial, problem masa lalu yang tidak terpecahkan, bahkan masalah keuangan. Stres tentu saja bisa dikelola. Caranya adalah dengan mengenali apa yang menjadi sumber stres. Akui bahwa kita memang sedang merasa stres, merasa tertekan oleh sumber-sumber stres tadi. Nah, di video kali ini kami menawarkan sebuah teknik untuk mengelola stres dengan cara meditasi. Kenapa harus meditasi? Karena meditasi adalah sebuah teknik yang memang praktis dan secara ilmiah ampuh untuk bisa mengelola stres. Saat kita meditasi secara kontinu minimal 8.000 menit, ternyata ada perubahan di struktur otak kita. Pertama, perubahan pada bagian amigdala. Tugas amigdala di otak adalah untuk merespon stres. Saat kita latihan meditasi selama 8.000 menit, ternyata bagian amigdala akan mengecil, sehingga kita tidak akan mudah terpapar stres lagi. Kedua, bagian hippocampus. Bagian ini adalah sebuah bagian di otak kita yang tugasnya memproduksi hormon-hormon positif, seperti hormon endorfin, sitosin, sehingga kita bisa merasa lebih bahagia. Nah, dengan latihan meditasi secara rutin, maka otomatis badan dan otak kita akan lebih tahan terhadap stres. Kita bisa mulai mengelola stres ketika sampai pada titik di mana kita tidak bisa menghandlenya. Setiap orang mempunyai daya tahan menghadapi stres yang berbeda-beda. Saat stres ini mulai mengganggu kehidupan kita, maka itulah saat yang tepat untuk mulai melakukan tindakan nyata mengelola stres dengan sehat. Apalagi kalau misalnya stres itu sudah berdampak pada kesehatan kita, ini harus segera diatasi. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, setidaknya ada 10 penyakit yang timbul akibat stres jika tidak dikelola secara baik. Penyakit seperti hipertensi, jantung, autoimun, insomnia, masalah di pencernaan, itu bisa muncul akibat stres. Sebaiknya jangan menunggu sampai jatuh sakit untuk mengelola stres. Mulailah belajar bagaimana mengenali stres dan memprosesnya dengan sehat. Stres itu berdampak kepada pekerjaan, kita jadi kurang fokus, banyak melakukan kesalahan, performa menurun. Ini artinya stres sudah mulai berdampak pada kita. Mulailah beberapa teknik meditasi, kita dapat mengembalikan seluruh emosi-emosi negatif ke situasi yang lebih positif. Jadi, ini adalah sebuah keterampilan atau sebuah skill. Semakin sering kita melakukan, maka akan semakin mudah kembali ke posisi atau ke situasi yang lebih positif. Teknik nafas yang disarankan adalah teknik nafas dalam atau deep breathing. Ada yang menyebutnya dengan abdominal breathing. Maksudnya apa? Jadi saat kita bernafas, pastikan nafasnya dalam.
hingga tulang rusuk dan perut kita mengembang. Jadi kita harus memastikan nafas itu tidak hanya berhenti di dada. Kebanyakan dari kita saat bernafas normal, nafas hanya setengahnya. Bernafaslah dalam-dalam, membuka tulang rusuk dan perut sampai mengembang. Saat menarik dan menghembuskan nafas, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Betul-betul memperhatikan, merasakan, meresapi prosesnya, maka akan sangat membantu untuk menurunkan tingkat stres. Selain teknik tersebut, ada juga teknik yang disarankan, yaitu teknik bernafas cepat. Ini teknik yang juga lumayan cepat untuk mengatasi stres. Caranya adalah kita melakukan nafas yang dalam, tapi dengan ritme yang lebih tinggi. Jadi kita menarik nafas 1 detik, membuang nafas 1 detik dari hidung, tetapi tetap dengan nafas dalam. Bayangkan nafasnya sampai ke perut, tetapi kita melakukannya dengan cepat. Itu akan membantu untuk bisa mengatasi stres dengan baik. Tetapi teknik nafas ini tidak disarankan untuk yang sedang hamil atau menderita gangguan jantung. Jadi ini ada 2 teknik bernafas yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengelola stres ya. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Namun yang paling penting, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mulailah mencoba teknik di atas dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Ketika menarik dan menghembuskan nafas, bayangkan, rasakan, nikmati udara keluar dan masuk dan stop untuk memikirkan hal-hal lain. Semoga video ini bermanfaat.